kembali lagi dengan saya, Salsalina Bakti dengan NIM 12031111031 dari kelas G PGSD 2020 Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Medan. Nah teman-teman, kali ini saya membuat video yang bertujuan untuk memenuhi tugas mini riset mata kuliah Psikologi Pendidikan. Jadi langsung saja kita simak video berikut. Positifnya dulu udah bisa kita kontrol, dia udah di rumah gitu kan, ibaratnya pulang sekolah, kalau dulu pulang sekolah kan masih main-main keluar apa gitu kan, kalau sekarang udah di rumah aja, udah bisa kita tengok pintar nggak anak kita atau enggak gitu, udah tahu kita tengok aja, berarti yang ini dia belum ngerti, berarti yang ini udah ngerti gitu. Kalau sekolah minta dia kan nggak tahu kita, cuman gurunya kadang yang tahu karena kita sibuk gitu. Cuman kalau dampak negatifnya banyak juga gitu. Kalau negatifnya kadang kami orang tua nggak tahu kayak mana ngajari anak kami gitu, karena kan terus satu lagi dia nggak takut sama kami gitu, lebih takut sama gurunya. Kalau kami masih mau dia main-main, ya nanti oma ntar lagi gitu. Jadi kan itu pula sulitnya. Terus nggak tahu kami menerangkan yang diajarkan gurunya itu gitu, nggak tahu kami yang menerangkan. Jadi itu pula aku rasa dampak negatifnya banyak juga lah. Kadang kita kasih handphone mau dia bergame, nggak lagi belajar gitu. Jadi itu pula aku rasa dampak negatifnya. Jadi lebih baik kalau aku ditanya, lebih baiklah sekolah seperti biasa. Kalau dampak negatifnya ya mengingatkan kayak gitu, kayaknya dia merasa nggak resmi gitu, bisa diabaikan gitu kan? Otomatis lah kalau sebagai orang tua kita pasti kecewa kan, karena menurut anak-anak itu beda itu. Kalau orang tua yang mendampingi sama guru, jauh kan perbedaannya sama orang tua. Nah, kalau ada memang sisi positifnya dalam hal uang keluar itu kurang, tapi itu nggak jadi satu apa ya, jadi satu kepuasan. Walaupun uang keluar itu mengurangi, kalau dibanding dengan kurangnya semangat anak-anak itu belajar, kalau sebagai orang tua kalau aku pribadi lebih baiklah belajar biasa atau offline gitu. Nah itulah kalau sebagai orang tua. Dampaknya seperti tadi dibilang si anak ini kuliah, katanya enggak, terus HP-nya rusak, pelajaran-pelajarannya pun keseringan orang tua yang kerjakan. Kalau disuruh belajar malas. Apa? Positifnya nggak ada. Entah masuk biaya atau apa gitu. Kalau masalah biaya, kalau udah kuliah sama aja itu. Sama lah. Satu cuma ringannya. Ya. Kamu nggak bayar kontrak rumah itu ada cuma kan? Itu kan yang anak kuliah gitu kan. Kalau secara keseluruhan dia gitu. Secara keseluruhan sih Anak SD, SMP, SMA gitu. Kalau nggak ada segi positifnya, nggak ada untungnya sama orang tua. Kalau orang tua, mending rasanya tatap muka langsung sama guru. Berarti lebih baik offline gitu. Iyalah, offline. Begini, kalau masing-masing itu orang tua itu mengalami apanya, bergantung pada anaknya yang lagi belajar. Ada anak SD, ada SMP, ada SMA, ada kuliah. Kebetulan aku punya anak yang masih SD, sama SMA, sama kuliah. Kalau bagi yang kuliah ini ada beberapa bagian menguntungkan. Ada menguntungkan karena proses belajar mengajar daring ini bisa dari rumah. Jadi kalau selama ini dia kos, umpamanya anakku yang kuliah di Medan selama ini kos. Jadi kalau udah ini proses belajar mengajar dia dari rumah, kosnya nggak perlu lagi dibayar. Uang kosnya sama belanja-belanjanya bisa gabung kami di rumah. Kalau anak-anak yang tinggal sama kami SMA, sama SD, ya itu tadi lah. Kita harus mengisi paket. Paketnya harus terisi supaya dia boleh mengikuti pelajaran apa yang dikatakan oleh gurunya. Jadi itulah hal-hal yang dulunya nggak perlu diisi paketnya, ini harus diisi. Nah itulah kerugiannya kadang-kadang kalau mengikuti proses belajar mengajar di masa-masa COVID sekarang. Jadi cuma itulah. Jadi kalau misalnya sebulan gitu berapa habis paket yang dibuat kayak gitu ya? Paket untuk belajar 3 orang dia, kalau satu orang ku isi 50, satu 50.000 isi paket 3 dia, tapi itu cukup 1 bulan. Iya. Jadi kalau menurut Nugiring lebih baik sekolah offline atau sekolah online gitu? Dari kami ya?
Iya, aku kalau pribadiku harus sebaiknya offline lah. Sekolah biasa kan? Iya, sekolah biasa. Ketemu apa? Tetap muka sama gurunya gitu. Positifnya apa? Positifnya nggak ada. Terus kalau negatifnya? Banyak. Nambah mau keluar. Nambah gimana ya? Lebih didengarkan, kebanyakan anak-anak lebih mendengarkan gurunya daripada orang tua. Kalau di rumah kerjakan dibilang sama anaknya, iya tapi nggak dikerjakan. Kalau tugas dari sekolah misalnya orang ini nggak di sekolah kayak biasa, kan besok dikumpul. Nah, jadi harusnya dikerjakan. Ini minggu depan dikumpul, nggak dikerjakan. Banyak kali. Terus alasannya kenapa nggak siap tugas, nggak ada paket, dia bisa main game kan deh. Dampak negatif semua, positifnya nggak ada. Jadi kalau dipikir-pikir karena takut kita covid, ya udah diterima. Gimana peraturannya? Berarti lebih banyak gitu dampak negatifnya gitu. Iya, iyalah. Positifnya. 1% cuma positifnya itu, nggak kena penyakit kita. Itu pun banyak juga yang kena kan, nggak pun sekolah banyak juga yang kena. Jadi kalau kayak gitu apa namanya kan harus pakai data orang ini kan kalau mau belajar dia. Jadi itu berapa habis gitu dalam 1 bulan untuk pengeluaran paketnya? 3-nya? Iya, satu orang itu berapa Ya, nggak tahu aku 3-nya habis 400.000. per bulan? Iya, bayar uang sekolah udah cukup kan? Berarti kalau menurut lu lebih baik lah gitu. Iyalah, di offline. di kampung kan gitu ya. Kami sih pakai dulu yang 50.000 untuk sebulan. 2 minggu udah habis. Kenapa? Udah kebanyakan dipakai main TikTok, main Free Fire, Mobile Legend. Berarti itulah kan lebih baik sekolah offline gitu kan. Iyalah. Langsung. Iya, kalau sekolah offline handphone udah bisa dibatasi. Satu rumah udah bisa handphone. Positifnya kan ya, positifnya mulai dekat sama anak. Kalau dekat sama anak nggak terlampau banyak menjadi pikiran gitu. Tapi ada juga ini kan positifnya aja. Banyak juga ada keuntungannya. Pas kamu sudah teririt, kalau dari segi positif. Terus belajarnya pun masih bisa kita kontrol di rumah dengan anak-anak kita kalau di rumah belajar. Dari segi positifnya kalau anak-anak belajar di rumah. Dari dampak negatifnya? Dari dampak negatifnya, inilah kalau dampak negatifnya anak-anak ini kalau dia di rumah nggak bisa nggak sama seperti guru, nggak bisa kalau kata-kata orang tua nggak didengarkan anak-anak ini. Terus segi negatifnya, terus segi negatifnya lagi anak-anak ini terlampau katanya belajar tapi karena pakai HP jadi kurang pelajarannya bukan dikerjakannya lagi, malah bermain-main saja gitu. Jadi uang keluarnya pun banyak, kontrol pun enggak. Jadi segi negatifnya tadi itulah orang tua nggak bisa sepenuhnya mengajarkan anak-anak di rumah gitu. Terus segi negatifnya dari saya sama orang tua anak-anak. Jadi lebih baik menurut ibu yang offline atau online? Menurut ibu lebih baik offline. Langsung tatap muka karena langsung tatap muka itu bisa anak-anak ini bermain, ada waktunya untuk istirahat, lagi juga kata-kata gurunya didengarkannya, nggak seperti dulu kalau di rumah dibilang orang tua gitu nggak didengarkannya. Tapi kalau gurunya yang membuat disiplin dari sekolahnya, dia bisa banyak dapat hikmahnya gitu, bisa disiplin, belajarnya penuh, terus semua pelajaran pun dia dapat menerimanya dengan secara tidak stres gitu kalau dia tatap muka. Kasihan juga anak-anak kalau di rumah dia merasa stres, kalau di sekolah merasa bahagia gitu, bisa pelajarannya dapat pula istirahatnya, jadi dia semakin nggak stres gitu kalau di rumah. Jadi setelah kita lihat wawancara yang saya lakukan kepada beberapa masyarakat atau orang tua yang memiliki anak yang sedang menempuh pendidikan baik itu SD, SMP, SMA maupun kuliah, kita dapat simpulkan bahwa orang tua merasa dampak positif itu lebih kecil dibandingkan dampak negatifnya. Nah, jadi teman-teman, di sini saya memberikan beberapa solusi baik itu kepada orang tua maupun anak maupun pemerintah atau lembaga pendidikan. Nah, yang pertama adalah anak harus jujur dalam melaksanakan pembelajaran daring. Nah, seringkali kita lihat atau beberapa pernyataan orang tua itu mengatakan bahwa anak mereka sering berbohong. Mereka itu mengatakan bahwa mereka sedang belajar, mereka sedang mengerjakan tugas, padahal mereka sedang bermain game, bermain TikTok, membuka aplikasi lain di luar pembelajaran. Nah, jadi di sini kenapa anak itu tidak jujur? Karena kurangnya ketegasan orang tua terhadap mereka. Nah, jadi di sini sangat diperlukan peran orang tua untuk membina mereka, menerapkan kejujuran kepada mereka sejak dini. Nah, jadi orang tua juga harus tegas supaya mereka itu tidak mengulangi kesalahan yang sama dan juga mereka tidak berani untuk berbohong kepada orang tua. Nah, jadi di situ adalah sangat penting peran orang tua dalam membina anak, mendampingi anak dalam pembelajaran jarak jauh ini. Nah, yang selanjutnya adalah
dalam mendampingi anak belajar, orang tua juga harus berperan, seperti mengajari mereka kembali tentang apa yang sudah diterangkan guru mereka kepada mereka, atau mengajari anak di mana kesulitan mereka, menemukan solusi dari permasalahan mereka dalam mengikuti kegiatan pembelajaran seperti itu. Jadi sangat-sangat penting orang tua di rumah sebagai pengganti seorang guru dalam mengajari anak. Yang selanjutnya adalah manajemen uang. Nah, jadi di sini orang tua itu sangat penting atau harus bijaksana dalam memanage uang, dimana sekarang ini sangat kita lihat orang tua itu banyak merasakan uang keluar yang banyak seperti itu. Mereka mengeluh karena anak selalu setiap bulan membeli paket seperti itu. Padahal kalau kita pikir-pikir kembali, uang jajan mereka yang seharusnya setiap hari diberikan jika sekolah tatap muka itu sama dengan dikumpulkannya uang tersebut, uang jajan anak tersebut dalam 1 bulan untuk membeli 1 paket. Nah, jadi sebenarnya jika orang tua itu bijak dalam memanage uang, maka orang tua tidak akan mengeluh. Bahkan mereka itu santai saja seperti itu dalam menghadapi yang namanya uang keluar seperti itu, membeli paket anak. Jadi mereka juga harus pandai, orang tua harus pandai mengatur uang masuk dan uang keluar seperti itu. Yang selanjutnya adalah memakai wifi di rumah. Nah, jadi ini solusi dari saya sebagai alternatif untuk membeli paket seperti itu. Karena karena mungkin ada beberapa orang tua yang memiliki banyak anak dan mereka juga sama-sama melaksanakan pembelajaran jarak jauh dan pastinya memerlukan paket data setiap orang. Nah, jadi jalan alternatifnya itu adalah memakai wifi di rumah sehingga mereka bisa sama-sama untuk memakai wifi dalam mengikuti pembelajaran jarak jauh seperti itu. Jadi tidak perlu membeli satu-satu paket satu orang karena itu akan boros uang seperti itu. Yang selanjutnya adalah untuk pemerintahan atau lembaga pendidikan. Jika keadaan sudah mulai membaik, ada baiknya jika diadakan sekolah tatap muka dengan memenuhi protokol kesehatan dan juga dibagi waktu serta jumlah siswanya yang datang agar tidak datang beramai-ramai. Nah, jadi di sini banyak permintaan atau harapan orang tua dan juga anak untuk bisa bersekolah tatap muka kembali seperti itu. Jadi ada baiknya jika keadaan sudah membaik, sekolah dapat melakukan pembelajaran tatap muka secara langsung dengan memenuhi protokol kesehatan dan waktu juga jumlah siswanya diatur supaya tidak datang beramai-ramai dan menghindari yang namanya penularan virus corona gitu. Oke teman-teman, jadi sekian video yang dapat saya buat dan berikan kepada teman-teman semua. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Dan jangan lupa tetap memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak supaya terhindar dari penularan virus COVID-19. Sekian dan terima kasih.